Selamat pagi pendengar yang di rumah. Bertemu lagi bersama saya Fadli dan juga ada Pak Ustadz Maulana di sini. Di mana lagi kalau bukan di radio Penyejuk Hati. Alhamdulillah pagi hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu. Di sebelah saya sudah hadir dua orang, ada Selvi Nafila dan juga Benigno. Wah, luar biasa selamat ya. Pagi. Waduh, selamat pagi, senang banget. Assalamualaikum. Udah berapa batalnya? Hah? Belum batal. Masa udah segede gini masih Jangan ada batal? Kan bisa jadi Sebentar, batal Kan batal karena sakit. perempuan. Kasih mic, kasih mic. Kasih mic. Cek, cek. Cek. Kasih mic, kasih mic. Agak dekat. Agak maju biar dapat Kayak mic. jeruk ya. Cek. Ada nih. Iya, iya. Siaran udah berapa lama, Mbak? Sebentar. Gini, nanti kita akan kasih mereka untuk ngobrol-ngobrol, untuk bertanya-bertanya boleh sama Pak Ustadz. Iya. Tapi sebelumnya kita berbicara tentang hari ini kita masuk ke hari ke-19. Keutamaan di hari ke-19 di bulan Ramadan ini apa Pak Ustadz? Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita hampir saja memasuki penghujung kedua, tahap kedua, sepertiga yang kedua dari bulan Ramadan, yakni malam 19. Malam ke-19. Keutamaan malam 19 itu adalah kita mendapatkan kemuliaan seperti orang yang pahalanya adalah pahala syahid. Pahala syahid Pak Ustadz. Iya. Maksudnya jihad fisabilillah. Fisabilillah. Jadi usus malam ini, malam ke-19. Mudah-mudahan ibadah kita di malam ke-19 ini, ya lagi itikaf, ya lagi tadarusa, ya lagi salat lail, ya lagi kumpul-kumpul seperti ini menghidupkan malam 19 dengan berbagai macam cara, maka itu nilainya pahala syahid. Subhanallah, luar biasa. Luar biasa. Nih, sekarang nih sudah ada Selvi dan juga Benigno di sini. Ya. Nih, kita berbicara tentang hari ini adalah temanya kita angkat itu apa Pak Ustadz, tema yang kita angkat hari ini? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Mungkin kalau kita berbicara tanggung jawab sebelum nanti Ustadz mau tausiah, mau ngobrol-ngobrol, boleh silakan bintang tamu ada yang mau bertanya sama Pak Ustadz, silakan. Ya, saya kali ya. Boleh. Duluan? Boleh. Boleh. Kasih Sebentar. Diwakilin Iya, aja. Selvi. No, kita Selvi. harus adil. Kasih yang lebih tua. Ya, 1, 2, 3. Enggak. Sweet. Udah yang lebih tua yang menang udah ketahuan. Dia pintar. Ya, silakan Benigno. Pak Ustadz, tentang tanggung jawab. Tanggung jawab, saya kan belum berkeluarga. Ya. Itu tanggung jawab saya kepada keluarga saya gimana sih Pak Ustadz? Ya. Gitu. Begini, berbicara tentang tanggung jawab, kita ini adalah makhluk Allah yang diberi amanah oleh Allah. Kata amanah itu adalah tidak boleh dikurangi. Oke. Titipan Allah, tubuh ini akan diminta pertanggungjawabannya atas tubuh, atas waktu, atas harta, atas ilmu yang kita dapatkan. Apakah dimanfaatkan atau diterlantarkan. Makanya kepada semua yang dalam artian belum punya keluarga, belum punya pasangan, bukan berarti lepas tanggung jawab, tidak. Masih ada orang-orang terdekat kita yang harus kita nafkahi. Orang-orang terdekat kita, makanya lebih dekat itu baru agak menjauh. Siapa itu? Termasuk orang tua kita. Betul. Tanggung jawabnya lebih besar lagi karena di situ ada bakti di dalamnya. Ya. Bahkan termasuk kalau punya saudara perempuan, Iya. anak laki-laki itu bertanggung jawab atas saudara perempuannya. Oke. Makanya pembagian warisan itu adalah laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Kenapa laki-laki dapat 2? Karena dia bertanggung jawab atas saudara perempuannya. Sementara perempuan dapat 1, tapi tidak bertanggung jawab atas saudara laki-lakinya gitu. Oh gitu. Jadi banyak, masih alasannya banyak jelas. tanggung jawabnya. Jadi nggak apa-apa Ben. Ya. Kasih sekarang fokus ke keluarga dulu Ben. keluarga, Bantu ke adik, iya sih. Tapi Adik tetap juga. harus ada namanya Doain. Doain. Karena Allah menciptakan mata untuk Melihat, Allah menciptakan telinga untuk mendengar, mendengar. tangan untuk digunakan untuk hal baik, mulut Iya. untuk. Tapi masih ada lagi. Apa lagi Pak Apa? Ustadz? Satu yang harus difungsikan. Apa tuh? itu? Iya. Jangan hanya dipakai pipis. Kalau itu saya nggak ikut campur. Kalau gitu saya kasih kesempatan berikutnya kepada Selvi. Mungkin ada yang mau ditanyakan sama Pak Ustadz, silakan. Kurang lebih kalau udah mungkin karena belum berkeluarga ya memang tanggung Ya. jawab ke keluarga. Kalau buat Betul. Selvi sudah pernah menikah dan punya anak, nah tanggung jawab terhadap anak itu gimana Ini, Pak Ustadz? tanggung jawab terhadap anak banyak. Kepada semua ibu-ibu ataupun mohon maaf karena udah pisah, tetap tidak ada mantan anak. Iya. Dan orang ibu tidak ada mantan ibu terhadap anaknya. Maka sosok ibu itu tetap bertanggung jawab. Orang ibu itu dalam posisi dalam Islam adalah pemberi kasih sayang. Makanya wanita dititipi rahim. Betul. Laki-laki dititipi tanggung jawab. Laki-laki tanggung jawab, perempuan rahim. Rahim itu adalah memberikan kasih sayang. Maka setiap ibu-ibu dimanapun berada tetap berkewajiban untuk memberikan kasih sayang terhadap anaknya, perhatian. Walaupun
sudah tidak serumah kah, atau udah pisah, atau anaknya tinggal di pasangan yang lain, tetap kita bertanggung jawab. Ambilkan waktu yang khusus untuk bisa ketemu anak. Masya Allah, tuh enak ya kalau misalnya kita bisa ngobrol-ngobrol begini nih. Ini kalau kita ngobrol sama bintang tamu aja, ini pendengaran di rumah nih agak cemburu. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen kita di Mau Tahu. Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu dong. Ya. Untuk berinteraksi langsung kepada Pak Ustadz, ingin bertanya boleh langsung aja telepon ke 791877700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021791877711. Silakan telepon dari sekarang. Yang mau masalahnya selesai seperti selfie dan juga. Aduh, kaget saya. Benny. Ayo, kalau gitu langsung aja kita angkat. Selamat pagi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, mau tahu dong? Mau tahu boleh, silakan. Dengan Bapak siapa di mana ini? Dari Yevi di Petukangan Bintaro. Dari mana Pak? Pertukangan, Bintaro. Yevi. Jeffrey. Oke, Yevi, ya. silakan Pak. Ini Pak Ustadz, saya mau nanya. Ya, ya. 2 tahun lalu saya nih, waktu almarhum ibu saya masih ada, saya niat mau umrohin ibu saya sampai saya menabung. Iya. Terus setelah ada dananya, seminggu kemudian ibu saya meninggal, tabrak. Nah, akhirnya nggak jadi. Terus gimana tanggung jawab saya, niat saya, janji saya waktu mau umrohin ibu saya? Ya. Iya. Oke, Pak Jeffrey sebentar ya, Ya, biar dijawab dulu. Pak Jeffrey begini, mohon maaf kalau berbicara tentang janji, tetap harus dipenuhi nazarnya, keinginannya. Apalagi kalau memang sudah ada dananya. Kalau ada dananya, alhamdulillah. Kira-kira kalau ibu masih hidup, kira-kira yang gantiin ibu siapa? Halo? Pak Jeffrey. Gimana? Pak Jeffrey, kira-kira Kalau ibu Iya. masih hidup, kira-kira kalau ibu masih hidup, ibu akan menyerahkan umrahnya kepada siapa? Untuk ibu saya. Iya, iya, niat untuk misalkan, ibu saya. kalau andai kata ibunya saya hidup yang ditanya. mau umrohin. Iya, iya, saya niat yang mau umrohin. Ya, gini, kan kadang-kala ibu punya anak perempuan. Seandainya ibu tidak mampu, dalam artian tidak bisa, dia akan menyerahkan umrah itu kepada siapa? Apakah anaknya atau saudaranya? Kan kadang-kala ada saudara perempuannya, Kakaknya. ada kakaknya, ya, bisa jadi. atau adiknya. Halo Pak Jepri. Tapi saya niatnya untuk ibu saya. Tidak apa-apa. Nanti gini, ketika orang berangkat umroh itu, kadangkala kita di tanah suci itu ada 11 hari. Betul. 1 hari perjalanan, 1 hari perjalanan berarti 2. Berarti 4 harinya di Madinah, 5 harinya di Mekah. Hari pertama kita bisa umroh diri kita dulu. Atau orang yang kita suruh berangkat gantiin ibu kita, umrahin dia dulu. Kemudian hari keduanya bisa mengumrahkan, namanya badal umroh. Niatkan untuk mengumrahkan orang yang sudah meninggal. Jadi kalau orang berangkat umroh itu bisa sampai 4 kali. Jadi hari pertama buat dia dulu, hari kedua buat orang yang sudah meninggal dunia untuk dibadalkan, Berarti digantikan. Kalau saya belum umroh, saya pas umroh bisa umrohin ibu saya juga ya? Bisa, betul, itu Mbak bisa. itu Tapi kalau jawabannya. memang dananya sudah ada, kalau memang dananya sudah ada, kenapa tidak dimanfaatkan kepada mungkin ada bibi, tante atau om yang bisa Tapi gantiin intinya saudaranya kalau ini. berangkat umroh itu yang Ya. pertama tadi Pak Ustadz bilang Pak Jeffrey-nya dulu yang umroh. Kemudian yang kedua hari- baru badalnya buat Badal- ibu. hari kedua, hari kedua ketiga seterusnya. Gitu ya Pak Jeffrey, Bisa. jelas Pak Jeffrey ya? Oh iya. Pak Jeffrey Iya, luar iya, biasa terima pertanyaannya. Pak Jeffrey terima Pak kasih Jeffrey. banyak. Pak Jeffrey dapat hadiah dari Trans TV sebesar 1 juta juta rupiah. Jangan lupa pajak ditanggung penelpon. Ini selanjutnya nih buat Ya. yang di rumah ada info juga. Bagi siapapun yang ingin merekomendasikan orang terdekatnya untuk diberikan umroh gratis, Ya. silakan aja kirim emailnya ke umrohgratis@ttv@gmail.com dan ceritakan seberapa layakkah orang itu harus berangkat umroh. Jangan lupa cantumkan juga nomor telepon yang bisa dihubungi supaya Kemarin nanti jelas. umrah kita baru keluar 2 ya? 2, masih ada 8 Masih ada 8 lagi, Insya disiapkan Allah. umroh. Mudah-mudahan yang lagi nonton sekarang kebagian berangkat umroh. Amin. Ini nanti kita akan lanjutkan lagi pembicaraan kita, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu kisah teladan yang akan disampaikan oleh Ustazah Oki. Silakan Ustazah Oki. Hari ini marilah kita sama-sama mendengar kisah tentang salah seorang Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke sebuah negeri
yang melakukan sebuah kejahatan yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Kejahatan yang sangat luar biasa, pecinta sesama jenis. Maka Nabi Lut alaihi salam yang akan kita ceritakan pada hari ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke sebuah negeri bernama negeri Sodom. Nabi Lut alaihi salam merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mereka bersama-sama meninggalkan Babylon, maka mereka pun berpisah untuk berdakwah di negeri masing-masing. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Lut alaihissalam pergi ke negeri Sodom, daerah Palestina. Negeri Sodom, sebuah negeri yang banyak sekali melakukan kemaksiatan di dalamnya. Pencurian, perampokan, kezoliman di mana-mana. Bahkan ketika orang-orang datang ke tempat itu, harta-harta mereka dirampas. Dan kalau ada laki-laki tampan yang datang ke daerah itu, maka dia tidak akan selamat. Karena orang-orang Sodom akan senantiasa menggoda dan melakukan kemaksiatan pada laki-laki tampan yang datang ke negeri Sodom. Maka Nabi Lut alaihissalam pun datang ke negeri tersebut dan berdakwah kepada orang-orang Sodom dengan mengatakan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang mereka katakan, usirlah Lut dan keluarganya dari negeri ini. Kalau memang engkau adalah seorang nabi, kalau memang engkau adalah orang yang benar, maka timpakan saja azab kepada kami, kata mereka sambil menantang Nabi Lut alaihissalam. Namun Nabi Lut alaihissalam tetap senantiasa sabar, perlahan-lahan senantiasa mengingatkan mereka pada perbuatan keji yang tidak sepatutnya mereka lakukan di muka bumi ini. Perbuatan-perbuatan yang memalukan dan penyakit sosial yang merajalela di mana-mana. Pada suatu ketika, Nabi Lut alaihissalam sedang berada di dalam rumahnya, sementara anak perempuannya sedang mengambil air di pintu-pintu kota. Ada sungai di dekat pintu-pintu kota. Kemudian datanglah 3 laki-laki tampan mendatangi anak perempuan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan berkata bahwa aku ingin bertemu dengan ayahmu. Lalu anak perempuan itu ketakutan sambil melihat ke kanan dan ke kiri, takut-takut kalau ada kaum negeri Sodom yang melihat pemuda-pemuda tampan tersebut, pastilah laki-laki tampan itu tidak akan selamat di negeri Sodom. Lalu sang pemuda-pemuda itu datang di waktu asar dan sang anak perempuan ini dengan berbisik-bisik penuh ketakutan mengatakan, wahai pemuda, tolong tunggu di sini sebentar saja. Aku akan pulang dan aku akan beritahu kalian untuk kepada ayahku. Jangan kemana-mana karena negeri ini sangat berbahaya sekali untuk kalian, kata anak perempuan tersebut. Maka anak perempuan Nabi Lut alaihissalam pun langsung berlari menuju ke rumahnya dan memberitahukan kabar ini pada ayahnya. Lalu Nabi Lut mengatakan bahwa ini adalah hari yang dahsyat dan dadanya terasa sempit karena ia tahu bahwa apabila penduduk kaum Sodom melihat laki-laki tampan-tampan itu, maka mereka tidak akan pernah selamat. Lalu Nabi Lut alaihissalam pun berjalan dengan cepat bertemu dengan para laki-laki yang menunggu di pinggiran sungai dan pintu-pintu kota dan mengatakan, untuk apa kalian kemari? Laki-laki yang berjumlah 3 orang itu tidak berkata apa-apa, hanya mengatakan bahwa tolong jamu kami adalah tamu dari engkau wahai Nabi Lut alaihissalam. Lalu Nabi Lut alaihissalam terus-menerus mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan, negeri ini sangat berbahaya untuk kalian, pulang saja, pergi saja, jangan datang kemari. Kalau kalian datang kemari, orang-orang tersebut adalah kaum pecinta sesama jenis, kalian tidak akan selamat, kata Nabi Lut alaihissalam. Namun sang tamu-tamu ini pun tetap bersikeras untuk bertahan dan terus ingin menuju justru ke rumahnya Nabi Lut alaihissalam. Maka Nabi Lut alaihissalam tidak bisa berkata apa-apa lagi. Nabi Lut alaihissalam hanya mengatakan, baik, tapi tunggu nanti ketika selesai maghrib, tunggu waktu gelap supaya tidak ada orang yang melihat kalian, kata Nabi Lut alaihissalam sambil berbisik-bisik. Maka ketika hari sudah mulai gelap, Nabi Lut alaihissalam mengendap-endap membawa 3 tamu yang tampan itu menuju ke rumahnya. Ia tidak ingin ada seorang pun yang tahu akan kehadiran laki-laki tampan yang akan membahayakan tamunya tersebut. Maka ketika laki-laki itu pun pada akhirnya datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam memerintahkan seluruh keluarganya untuk diam-diam saja, jangan sampai orang-orang tahu. Namun 3 pemuda tampan ini tidak banyak berbicara. Maka Nabi Lut alaihissalam terus mengatakan, sudahlah, pulang saja, jangan datang ke tempat ini, berbahaya untuk kalian. Lalu ternyata beberapa saat setelah itu Nabi Lut alaihissalam dikagetkan ketika pintu rumahnya mulai digedor-gedor, kemudian diketuk-ketuk dengan sangat keras. Buka Nabi Lut, buka Lut, pintu ini kami tahu ada laki-laki tampan di dalam rumahmu, buka pintunya, kata seluruh orang yang berada dalam negeri tersebut. Ternyata kaum Sodom tahu di rumahnya Nabi Lut ada laki-laki tampan. Mereka seperti orang gila yang kehausan,
ingin segera bertemu dengan laki-laki tampan tersebut. Nabi Lut alaihissalam mengatakan, wahai penduduk kaum Sodom, di rumah ini ada perempuan, ada anak perempuanku, kenapa kalian berhasrat sekali dengan laki-laki? Mereka mengatakan apa? Engkau tahu bahwa kami tidak berkeinginan terhadap perempuan, wahai Lut, maka buka pintunya, kami ingin bertemu dengan tamu-tamumu yang tampan itu, kata seluruh penduduk kaum Sodom yang sudah sangat menggila. Lalu Nabi Lut alaihissalam mengatakan, seandainya aku memiliki keluarga yang kuat, pasti aku akan melindungi kalian, wahai tamu-tamuku. Namun anehnya, tamu-tamu itu senantiasa diam dan tersenyum dengan penuh ketenangan. Nabi Lut alaihissalam, lihatlah mereka akan mengganggumu. Lalu apa yang dikatakan oleh para tamu-tamu tersebut? Tamu-tamu itu mengatakan bahwa aku adalah malaikat-malaikat, wahai Nabi Lut, Nabi Allah. Jangan khawatir, mereka tidak akan pernah mengganggumu. Mereka tidak akan pernah bisa mengganggumu, kata nabi-nabi tersebut. Maka yang dilakukan oleh para malaikat-malaikat tersebut adalah, wahai Lut, Nabi Allah, tenang saja. Nabi Lut alaihissalam kemudian kembali panik melihat ke kanan ke kiri, siapa yang kira-kira membocorkan yang berada di dalam rumahnya, siapa yang membocorkan bahwa ada tamu-tamu yang tampan ini di dalam rumahnya. Ia melihat ke kanan ke kiri, ia tidak melihat ada istrinya, maka bertambah sedihlah hatinya. Ia tahu, Nabi Lut tahu bahwa ternyata istrinya lah yang membocorkan rahasia bahwa ada laki-laki tampan itu. Namun laki-laki tampan itu kembali menenangkan Nabi Lut alaihissalam, tenang saja wahai Nabi. Kemudian tiba-tiba pintu terbuka dan Allah mentakdirkan bahwa seluruh penduduk kaum Sodom yang tergila-gila terhadap laki-laki tampan itu matanya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mulai mencari-cari, mereka mulai berpegang-pegang dan saling menabrak satu sama lain. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya kecuali istrinya untuk pergi meninggalkan negeri tersebut, dan dikatakan bahwa negeri itu akan dihancurkan ketika subuh nanti. Maka Nabi Lut alaihissalam dan seluruh keluarganya silahkan meninggalkan negeri Sodom di waktu akhir malam ketika gelap. Maka ketika semua orang buta yang mencari-cari jalan saling bertabrakan satu sama lain, Nabi Lut alaihissalam terus berlari bersama keluarganya dan diingatkan, jangan sekali-kali engkau menoleh ke belakang ketika engkau mendengar suara apapun, wahai Nabi Allah. Nabi Lut terus berlari, keluarganya terus berlari, namun sang istri tertinggal di negeri tersebut. Dan yang terjadi adalah malaikat-malaikat dengan izin Allah mengambil negeri tersebut ke atas dan kemudian dibalikkan negeri tersebut. Seluruh banyak sekali batu-batu yang berisi dengan api-api menghancurkan negeri tersebut. Negeri Sodom musnah karena mereka melakukan kejahatan yang berada di muka bumi. Mudah-mudahan kisah Nabi Sodom menjadi, Nabi Lut alaihissalam di negeri Sodom menjadi pembelajaran untuk kita untuk tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang di luar fitrah manusia. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah kita berjalan, berusaha, senantiasa berdoa kepada Allah untuk berjalan sesuai jalurnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah menjadi inspirasi bagi kita semua. Akan datang hari
Iya. Saudara anak laki-laki itu bertanggung jawab atas saudara perempuannya. Makanya pembagian warisan itu adalah laki-laki dapat dua, perempuan dapat satu. Kenapa laki-laki dapat dua? Karena dia bertanggung jawab atas saudara perempuannya. Sementara perempuan dapat satu, tapi tidak bertanggung jawab atas saudara laki-lakinya gitu. Oh gitu. Jadi banyak, masih banyak tanggung jawabnya. Jadi nggak apa-apa Ben. Ya. Kasih sekarang fokus ke keluarga dulu Ben. Keluarga, ke adik, iya sih. Tapi tetap harus ada namanya Doain. Doain. Karena Allah menciptakan mata untuk Melihat. Allah menciptakan telinga untuk Mendengar. Mendengar. tangan untuk digunakan untuk alat baik, mulut Iya. untuk. Tapi masih ada lagi. Apa lagi Pak Ustadz? Satu yang harus difungsikan. Apa tuh? itu? Iya. Jangan hanya dipakai pipis. Kalau itu saya nggak ikut campur. Kalau gitu saya kasih kesempatan berikutnya kepada Selfie. Mungkin ada yang mau ditanyakan sama Pak Ustadz, silakan. Kurang lebih kalau udah mungkin karena belum berkeluarga ya memang tanggung Ya. jawab ke keluarga. Kalau buat Betul. Selfie sudah pernah menikah dan punya anak, nah tanggung jawab terhadap anak itu gimana Ini, Pak Ustadz? tanggung jawab terhadap anak banyak. Kepada semua ibu-ibu ataupun mohon maaf karena udah pisah, tetap tidak ada mantan anak. Iya. Dan orang ibu tidak ada mantan ibu terhadap anaknya. Maka sosok ibu itu tetap bertanggung jawab. Orang ibu itu dalam posisi dalam Islam adalah pemberi kasih sayang. Makanya wanita dititipi rahim. Betul. Laki-laki dititipi tanggung jawab. Laki-laki tanggung jawab, perempuan rahim. Rahim itu adalah memberikan kasih sayang. Maka setiap ibu-ibu dimanapun berada, tetap berkewajiban untuk memberikan kasih sayang terhadap anaknya, perhatian. Walaupun sudah tidak serumah kah, atau udah pisah, atau anaknya tinggal di pasangan yang lain, tetap kita bertanggung jawab. Ambilkan waktu yang khusus untuk bisa ketemu anak. Masya Allah, tuh enak ya kalau misalnya kita bisa ngobrol-ngobrol begini nih. Ini kalau Tukar kita ngobrol pikiran sama ya. bintang tamu aja, ini pendengaran di rumah nih agak cemburu. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen kita di Mau Tahu. Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu dong. Pemirsa yang ada di rumah, Ya. untuk berinteraksi langsung kepada Pak Ustadz, ingin bertanya boleh langsung aja telepon ke 791877700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 02179187711. Silakan telepon dari sekarang. Yang mau masalahnya selesai seperti Selfie dan juga aduh kaget saya Benny. Ayo kalau gitu langsung aja kita angkat. Selamat pagi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz mau tahu dong. Mau tahu boleh, silakan. Dengan Bapak siapa di mana ini? Dari Yevi di Petukangan Bintaro. Dari mana Pak? Pertukangan, Bintaro. Yevi. Jeffrey. Oke, Yevi, ya. silakan Pak. Ini Pak Ustadz saya mau nanya. Iya, iya. 2 tahun lalu saya nih waktu almarhum ibu saya masih ada, saya niat mau umrohin ibu saya sampai saya menabung. Iya. Terus setelah ada dananya, seminggu kemudian ibu saya meninggal, tabrak. Nah akhirnya nggak jadi. Terus gimana tanggung jawab saya, niat saya, janji saya waktu mau umrohin ibu saya? Iya. Iya. Oke, Pak Jeffrey sebentar ya, Ya, biar dijawab dulu. Pak Jepi begini, mohon maaf. Berdakwah di negeri masing-masing, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Lut alaihissalam pergi ke negeri Sodom, daerah Palestina. Negeri Sodom, sebuah negeri yang banyak sekali melakukan kemaksiatan di dalamnya, pencurian, perampokan, kezoliman di mana-mana. Bahkan ketika orang-orang datang ke tempat itu, harta-harta mereka dirampas, dan kalau ada laki-laki tampan yang datang ke daerah itu, maka dia tidak akan selamat. Karena orang-orang Sodom akan senantiasa menggoda dan melakukan kemaksiatan pada laki-laki tampan yang datang ke negeri Sodom. Maka Nabi Lut alaihissalam pun datang ke negeri tersebut dan berdakwah kepada orang-orang Sodom dengan mengatakan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang mereka katakan, usirlah Lut dan keluarganya dari negeri ini. Kalau memang engkau adalah seorang nabi, kalau memang engkau adalah orang yang benar, maka timpakan saja azab kepada kami, kata mereka sambil menantang Nabi Lut alaihissalam. Namun Nabi Lut alaihissalam tetap senantiasa sabar, perlahan-lahan senantiasa mengingatkan mereka pada perbuatan keji yang tidak sepatutnya mereka lakukan di muka bumi ini. Perbuatan-perbuatan yang memalukan dan penyakit sosial yang merajalela di mana-mana.
Pada suatu ketika, Nabi Lut alaihissalam sedang berada di dalam rumahnya, sementara anak perempuannya sedang mengambil air di pintu-pintu kota. Ada sungai di dekat pintu-pintu kota. Kemudian datanglah 3 laki-laki tampan mendatangi anak perempuan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan berkata bahwa aku ingin bertemu dengan ayahmu. Lalu anak perempuan itu ketakutan sambil melihat ke kanan dan ke kiri, takut-takut kalau ada kaum negeri Sodom yang melihat pemuda-pemuda tampan tersebut, pastilah laki-laki tampan itu tidak akan selamat di negeri Sodom. Lalu sang pemuda-pemuda itu datang di waktu asar dan sang anak perempuan ini dengan berbisik-bisik penuh ketakutan mengatakan, "Wahai pemuda, tolong tunggu di sini sebentar saja. Aku akan pulang dan aku akan beritahu kalian untuk kepada ayahku. Jangan kemana-mana karena negeri ini sangat berbahaya sekali untuk kalian," kata anak perempuan tersebut. Maka anak perempuan Nabi Lut alaihissalam pun langsung berlari menuju ke rumahnya dan memberitahukan kabar ini pada ayahnya. Lalu Nabi Lut mengatakan bahwa ini adalah hari yang dahsyat dan dadanya terasa sempit karena ia tahu bahwa apabila penduduk kaum Sodom melihat laki-laki tampan-tampan itu, maka mereka tidak akan pernah selamat. Lalu Nabi Lut alaihissalam pun berjalan dengan cepat bertemu dengan para laki-laki yang menunggu di pinggiran sungai dan pintu-pintu kota dan mengatakan, "Untuk apa kalian kemari?" Laki-laki yang berjumlah 3 orang itu tidak berkata apa-apa, hanya mengatakan bahwa tolong jamu kami adalah tamu dari engkau wahai Nabi Lut alaihissalam. Lalu Nabi Lut alaihissalam terus-menerus mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan, "Negeri ini sangat berbahaya untuk kalian, pulang saja, pergi saja, jangan datang kemari. Kalau kalian datang kemari, orang-orang tersebut adalah kaum pecinta sesama jenis, kalian tidak akan selamat," kata Nabi Lut alaihissalam. Namun sang tamu-tamu ini pun tetap bersikeras untuk bertahan dan terus ingin menuju justru ke rumahnya Nabi Lut alaihissalam. Maka Nabi Lut alaihissalam tidak bisa berkata apa-apa lagi. Nabi Lut alaihissalam hanya mengatakan, "Baik, tapi tunggu nanti ketika selesai maghrib, tunggu waktu gelap supaya tidak ada orang yang melihat kalian," kata Nabi Lut alaihissalam sambil berbisik-bisik. Maka ketika hari sudah mulai gelap, Nabi Lut alaihissalam mengendap-endap membawa 3 tamu yang tampan itu menuju ke rumahnya. Kalau berbicara tentang janji, tetap harus dipenuhi nazarnya, keinginannya, apalagi kalau memang sudah ada dananya. Kalau ada dananya, alhamdulillah. Kira-kira kalau ibu masih hidup, kira-kira yang gantiin ibu siapa? Halo? Pak Jeffrey. Pak Jeffrey, kira-kira Kalau ibu masih hidup, kira-kira kalau ibu masih hidup, ibu akan menyerahkan umrahnya kepada siapa? Untuk ibu saya. Iya, misalkan. Kalau andai kata ibunya hidup umrohin. Saya niat yang umrohin. Ya, gini, kan kadang-kala ibu punya anak perempuan. Seandainya ibu tidak mampu, dalam artian tidak bisa, dia akan menyerahkan umrah itu kepada siapa? Apakah anaknya atau saudaranya? Kan kadang-kala ada saudara perempuannya, kakaknya, ada kakaknya, ya bisa jadi. atau adiknya. Halo Pak Jeffrey. Tapi saya niatnya untuk ibu saya. Tidak apa-apa. Nanti gini, ketika orang berangkat umroh itu, kadang-kala kita di tanah suci itu ada 11 hari. Betul. 1 hari perjalanan berarti 2. Berarti 4 harinya di Madinah, 5 harinya di Mekah. Hari pertama kita bisa umroh diri kita dulu. Atau orang yang kita suruh berangkat gantiin ibu kita, umrahin dia dulu. Kemudian hari keduanya bisa mengumrahkan, namanya badal umroh. Niatkan untuk mengumrahkan orang yang sudah meninggal. Jadi kalau orang berangkat umroh itu bisa sampai 4 kali. Jadi hari pertama buat dia dulu, hari kedua buat orang yang sudah meninggal dunia untuk dibadalkan, berarti digantikan. Kalau saya belum umroh, saya pas umroh bisa umrohin ibu saya juga ya? Bisa. Betul. Itu Mbak bisa. Itu Tapi kalau memang dananya sudah ada, kenapa tidak dimanfaatkan kepada mungkin ada bibi, tante atau om yang bisa Tapi intinya kalau berangkat umroh itu yang pertama tadi Pak Ustadz bilang Pak Jeffrey-nya dulu yang umroh. Kemudian yang kedua baru badalnya buat ibu. Hari kedua, ketiga seterusnya. Gitu ya Pak Jeffrey, jelas Pak Jeffrey ya? Oh iya. Pak Jeffrey luar biasa pertanyaannya. Pak Jeffrey terima kasih banyak. Pak Jeffrey dapat hadiah dari Trans TV sebesar 1 juta rupiah. Jangan lupa pajak ditanggung penelpon. Ini selanjutnya nih buat yang di rumah ada info juga. Bagi siapapun yang ingin merekomendasikan orang terdekatnya untuk diberikan umroh gratis, silakan aja kirim emailnya ke umrohgratis@ttv@gmail.com dan ceritakan seberapa layakkah orang itu harus berangkat umroh. Jangan lupa cantumkan juga nomor telepon yang bisa dihubungi supaya Kemarin, nanti jelas. Kita baru keluar 2 ya? 2, masih ada 8 Masih ada 8 lagi. Insya Allah. Mudah-mudahan
yang lagi nonton sekarang kebagian berangkat umroh. Amin. Ini nanti kita akan lanjutkan lagi pembicaraan kita, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu kisah teladan yang akan disampaikan oleh Ustazah Oki. Silakan Ustazah Oki. Hari ini marilah kita sama-sama mendengar kisah tentang salah seorang Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke sebuah negeri yang melakukan sebuah kejahatan yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Kejahatan yang sangat luar biasa, pecinta sesama jenis. Maka Nabi Lut alaihi salam yang akan kita ceritakan pada hari ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pergi ke sebuah negeri bernama negeri Sodom. Nabi Lut alaihi salam merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mereka bersama-sama meninggalkan Babylon, maka mereka pun berpisah untuk tidak ingin ada seorang pun yang tahu akan kehadiran laki-laki tampan yang akan membahayakan tamunya tersebut. Maka ketika laki-laki itu pun pada akhirnya datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam memerintahkan seluruh keluarganya untuk diam-diam saja, jangan sampai orang-orang tahu. Namun 3 pemuda tampan ini tidak banyak berbicara. Maka Nabi Lut alaihissalam terus mengatakan, sudahlah pulang saja, jangan datang ke tempat ini, berbahaya untuk kalian. Lalu ternyata beberapa saat setelah itu Nabi Lut alaihissalam dikagetkan ketika pintu rumahnya mulai digedor-gedor, kemudian diketuk-ketuk dengan sangat keras. Buka Nabi Lut, buka Lut, pintu ini kami tahu ada laki-laki tampan di dalam rumahmu, buka pintunya, kata seluruh orang yang berada dalam negeri tersebut. Ternyata kaum Sodom tahu di rumahnya Nabi Lut ada laki-laki tampan. Mereka seperti orang gila yang kehausan, ingin segera bertemu dengan laki-laki tampan tersebut. Nabi Lut alaihissalam mengatakan, wahai penduduk kaum Sodom, di rumah ini ada perempuan, ada anak perempuan. Kenapa kalian berhasrat sekali dengan laki-laki? Mereka mengatakan apa? Engkau tahu bahwa kami tidak berkeinginan terhadap perempuan, wahai Lut. Maka buka pintunya, kami ingin bertemu dengan tamu-tamumu yang tampan itu, kata seluruh penduduk kaum Sodom yang sudah sangat menggila. Lalu Nabi Lut alaihissalam mengatakan, seandainya aku memiliki keluarga yang kuat, pasti aku akan melindungi kalian, wahai tamu-tamuku. Namun anehnya, tamu-tamu itu senantiasa diam dan tersenyum dengan penuh ketenangan. Nabi Lut alaihissalam, lihatlah mereka akan mengganggumu. Lalu apa yang dikatakan oleh para tamu-tamu tersebut? Tamu-tamu itu mengatakan bahwa aku adalah malaikat-malaikat, wahai Nabi Lut, Nabi Allah. Jangan khawatir, mereka tidak akan pernah mengganggumu, mereka tidak akan pernah bisa mengganggumu, kata nabi-nabi tersebut. Maka yang dilakukan oleh para malaikat-malaikat tersebut adalah, wahai Lut, Nabi Allah, tenang saja. Nabi Lut alaihissalam kemudian kembali panik melihat ke kanan ke kiri, siapa yang kira-kira membocorkan yang berada di dalam rumahnya, siapa yang membocorkan bahwa ada tamu-tamu yang tampan ini di dalam rumahnya. Ia melihat ke kanan ke kiri, ia tidak melihat ada istrinya, maka bertambah sedihlah hatinya. Ia tahu, Nabi Lut tahu bahwa ternyata istrinya lah yang membocorkan rahasia bahwa ada laki-laki tampan itu. Namun laki-laki tampan itu kembali menenangkan Nabi Lut alaihissalam, tenang saja wahai Nabi. Kemudian tiba-tiba pintu terbuka dan Allah mentakdirkan bahwa seluruh penduduk kaum Sodom yang tergila-gila terhadap laki-laki tampan itu matanya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka mulai mencari-cari, mereka mulai berpegang-pegang dan saling menabrak satu sama lain. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya kecuali istrinya untuk pergi meninggalkan negeri tersebut, dan dikatakan bahwa negeri itu akan dihancurkan ketika subuh nanti. Maka Nabi Lut alaihissalam dan seluruh keluarganya silahkan meninggalkan negeri Sodom di waktu akhir malam ketika gelap. Maka ketika semua orang buta yang mencari-cari jalan saling bertabrakan satu sama lain, Nabi Lut alaihissalam terus berlari bersama keluarganya dan diingatkan, jangan sekali-kali engkau menoleh ke belakang ketika engkau mendengar suara apapun, wahai Nabi Allah. Nabi Lut terus berlari, keluarganya terus berlari, namun sang istri tertinggal di negeri tersebut. Dan yang terjadi adalah malaikat-malaikat dengan izin Allah mengambil negeri tersebut ke atas dan kemudian dibalikkan negeri tersebut. Seluruh banyak sekali batu-batu yang berisi dengan api-api menghancurkan negeri tersebut. Negeri Sodom musnah karena mereka melakukan kejahatan yang berada di muka bumi. Mudah-mudahan kisah Nabi Sodom menjadi, Nabi Lut alaihissalam di negeri Sodom menjadi pembelajaran untuk kita untuk tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang di luar. Pagi pendengar yang di rumah, bertemu lagi bersama saya Fadli dan juga ada Pak Ustadz Maulana di sini. Di mana lagi kalau bukan di radio
penyejuk hati. Alhamdulillah pagi hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu. Di sebelah saya sudah hadir 2 orang, ada Selvi Nafila dan juga Benigno. Wah, Ya, luar biasa selamat ya. pagi. Waduh, selamat pagi, senang bahas. Assalamualaikum Udah berapa batalnya? Hah? Belum batal. Masa udah segede gini masih Jangan ada batal? Kan bisa jadi Sebentar, batal. Kan batal karena sakit. perempuan. Kasih mic, kasih mic. Kasih mic. Cek, cek. Cek. Kasih mic, kasih mic. Agak dekat. Agak maju biar dapat Kayak mic. jeruk ya. Cek. Ada nih. Iya, iya. Siaran udah berapa lama, Mbak? Sebentar. Gini, nanti kita akan kasih mereka untuk ngobrol-ngobrol, untuk bertanya-bertanya iya. boleh sama Pak Ustadz. Ya. Tapi sebelumnya kita berbicara tentang hari ini kita masuk ke hari ke-19. Keutamaan di hari ke-19 di bulan Ramadan ini apa Pak Ustadz? Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita hampir saja memasuki penghujung kedua, tahap kedua, sepertiga yang kedua dari bulan Ramadan, yakni malam 19. Malam ke-19. Keutamaan malam 19 itu adalah kita mendapatkan kemuliaan seperti orang yang pahalanya adalah pahala syahid. Pahala syahid Pak Ustadz. Iya. Maksudnya jihad fisabilillah. Fisabilillah. Jadi usus malam ini, malam ke-19. Mudah-mudahan ibadah kita di malam ke-19 ini, ya lagi itikaf, ya lagi tadarusah, ya lagi salat lail, ya lagi kumpul-kumpul seperti ini menghidupkan malam 19 dengan berbagai macam cara, maka itu nilainya pahala syahid. Subhanallah, luar biasa. Luar biasa. Nih, sekarang nih sudah dari Selvi dan juga Benigno di sini. Ya. Nih, kita berbicara tentang hari ini adalah temanya kita angkat itu apa Pak Ustadz, tema yang kita angkat hari ini? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Mungkin kalau kita berbicara tanggung jawab sebelum nanti Ustadz mau tausiah, mau ngobrol-ngobrol, boleh silakan bintang tamu ada yang mau bertanya sama Pak Ustadz, silakan. Ya, saya kali ya. Boleh. Duluan? Boleh, boleh. Kasih Sebentar. Diwakilin Ya, ya. aja. Selvi. No, kita Selvi. harus adil. Kasih yang lebih tua. Ya, 1, 2, 3. Ya. Sweet. Udah yang Ya lebih kan? tua yang menang udah Bener. ketahuan. Kita pinter. Ya silakan Benigno, Benigno. Pak Ustadz, tentang tanggung jawab. Tanggung jawab, saya kan belum berkeluarga. Ya. Itu tanggung jawab saya kepada keluarga saya gimana sih Pak Ustadz? Ya. Gitu. Begini, berbicara tentang tanggung jawab, kita ini adalah makhluk Allah yang diberi amanah oleh Allah. Kata amanah itu adalah tidak boleh dikurangi. Oke. Titipan Allah, tubuh ini akan diminta pertanggungjawabannya atas tubuh, atas waktu, atas harta, atas ilmu yang kita dapatkan. Apakah dimanfaatkan atau diterlantarkan. Makanya kepada semua yang dalam artian belum punya keluarga, belum punya pasangan, bukan berarti lepas tanggung jawab, tidak. Masih ada orang-orang terdekat kita yang harus kita nafkahi. Orang-orang terdekat kita, makanya lebih dekat itu baru agak menjauh. Siapa itu? Termasuk orang tua kita. Tanggung jawabnya lebih besar lagi karena di situ ada bakti di dalamnya. Ya. Bahkan termasuk kalau punya saudara perempuan